Halo, selamat malam. Welcome to this channel. Malam ini saya akan sharing mengenai IPO Goto, prospek IPO Goto dari segi selain fundamental. Is it a buy or a good buy? Ya, oke, kita mulai aja. So, terdapat beberapa hal yang menjadi concern saya dalam menentukan apakah Goto ini nanti layak beli atau enggak. Nah, kita yang pertama adalah jumlah saham yang ditawarkan ke publik. Nah, di chart ini kita bisa lihat bahwa ini perbandingan jumlah saham yang ditawarkan ke publik dari saham-saham IPO yang terakhir ya. Saat ini adalah dipegang oleh Buka, yaitu sebanyak 257,6 juta lot. Kemudian ada MTEL, ya 229 juta lot, ada Avia dan juga ada ADMR. Nah, jumlah saham yang ditawarkan oleh Goto ke publik ini sebanyak 520 juta lot. Sumber dari website IPO. Ini sebanyak, kalau dijadikan lembar, sebanyak 52 miliar lembar saham. Ya, ini akan menjadi jumlah IPO dengan penawaran terbanyak. Ya. Dibandingkan dengan Buka ataupun Mitratel itu 2 kali lipatnya. Jadi teman-teman perlu bayangkan bahwa jumlah sahamnya nanti akan banyak sekali yang ada di market. Itu yang pertama. Oh ya, dan ironisnya ya, ini 520 juta lot ini yang jadi jumlah penawaran terbanyak, ironisnya adalah itu hanya mewakili 4,35% dari total lembar saham yang nanti akan dicatatkan oleh Goto. Ya. Ini 52 miliar lembar saham. Jadi nilai 100%-nya berapa? Ya. Kalau kita hitung jumlah lembar saham Goto nanti yang dicatatkan ada 1,195 triliun lembar saham. Ya. 1,19 triliun lembar saham. Oke, itu jumlah lembar saham. Kalau kita bandingkan dengan saat ini, emiten dengan jumlah lembar saham yang paling banyak di indeks kita di IHSG, itu ada Smartfren dengan angka 308 miliar lembar saham. Kemudian ada BRI, BRMS, BCA, HMSP, dan Bukalapak. Itu masing-masing seratusan miliar. Smartfren ini 300 miliar. Kalau Goto IPO listing nanti, itu otomatis akan jadi langsung nomor 1, hampir 4 kali lipat daripada jumlah saham Smartfren. Ya, mungkin teman-teman yang di sini udah tahu saham Fren kayak gimana banyaknya di market, di bid ataupun overnya bahkan 100 ribuan, selalu 100 ribuan bahkan jutaan lot. Nah, Goto ini nanti sebanyak itu gitu. Melebihi bahkan ya. Jadi itu hal pertama yang teman-teman perlu pertimbangkan atau bayangkan dulu deh at least. Nah, kita langsung concern yang kedua adalah nominal saham. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu mungkin nominal saham itu apa, nominal saham adalah mudahnya ini adalah modal daripada pemegang saham terdahulu, founder, investor-investor awal dari Goto, yang nantinya itu akan dijadikan dasar ya, daripada modal dari emiten ya, atau dari Goto. Modalnya itu adalah modalnya. Sedangkan harga yang ditawarkan ke publik adalah minimal 314. Jadi kalau misalnya founder itu memiliki nominal rupiah satu rupiah, belum saya sebutin ya. Jadi nominal sahamnya adalah berapa? Ya, nominal saham Goto adalah 1 perak, 1 rupiah. Nah, ini mahal sekali kalau dibandingkan dengan harga penawaran
nanti ke publik, yaitu 314. Jadi mudahnya adalah para founder ataupun investor awal nanti apabila menjual ke market itu nggak ada ruginya, karena nominal saham dia adalah 1 perak gitu. Sedangkan di market di angka 300-an. Jadi ya secara aset nilainya meningkat sampai dengan 300 kali lipat lebih. Itu mengenai nominal sahamnya. Jadi mahal banget. Kalau kita bandingkan nih yang murah dari IPO terakhir itu adalah ada ADMR. ADMR ini harga nilai nominal sahamnya adalah 100 rupiah, dan harga yang ditawarkan ke publik adalah 100 rupiah juga. Jadi sama nih, ibaratkan siapa yang nggak mau kita punya saham yang harga modalnya adalah sama dengan founder daripada emiten tersebut gitu ya. Jadi itu it's a best deal ya ADMR, dan buktinya emang harga sahamnya juga sampai berkali-kali lipat naiknya, puluhan kali lipat. Belasan kali lipat. Jadi kalau dibandingkan dengan Goto ya, itu 1 perak dibanding dengan 314. Jadi mahal banget. Nah, lalu yang ketiga, ini hal yang positif mengenai IPO Goto, yaitu adalah adanya yang dinamakan opsi penjatahan lebih. Apa sih opsi penjatahan lebih? Nah, simpelnya adalah komitmen daripada emiten ya, Goto dan juga penjamin emisi efek yang akan melakukan stabilisasi harga. Jadi mudahnya adalah mereka si Goto ini dan PEE ya, perusahaan sekuritas penjamin emisi efek, itu akan menjaga harga saham Goto. Jadi dijagain harganya. Dan maksimal jumlah saham yang dibeli nanti emiten melalui broker ini akan membeli saham, akan buyback ya, dan maksimal jumlah saham yang dibeli adalah 7,8 miliar lembar saham. Kemudian agen stabilisasi ini ya hanya boleh beli di pasar sekunder dengan harga di bawah atau sama dengan harga penawaran. Kalau harganya nanti 314 ya berarti buybacknya hanya boleh maksimal 314 ya, 314 ke bawah lah. Kalau di atas itu 316 dan ke atas itu udah nggak dibeli, itu udah mekanisme pasar seperti biasa. Selanjutnya, nah agen stabilisasi ini hanya melakukan pembelian saham dan tidak akan menjual kembali. Jadi setelah beli itu nggak akan dijual kembali, karena itu tadi komitmen untuk stabilisasi harga. Nah, broker yang jadi agen stabilisasi adalah PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kodenya adalah broker YU. Dan stabilisasi harga ini pun ada periodenya, yaitu yang pertama sejak tanggal pencatatan sampai dengan 30 hari setelahnya. Atau apabila agen stabilisasi sudah buyback sebanyak 7,8 miliar lembar saham tadi. Itu mengenai opsi penjatahan lebih ya. Nah, kita sampai di akhir slide. Jadi kesimpulannya gimana? Dengan ketiga concern tadi, kesimpulannya adalah saham Goto itu yang pertama adalah banjir likuiditas, atau sahamnya itu banyak banget yang ditawarkan, dan nanti juga pada saat perdagangan pasti akan banyak sekali volume dan juga frekuensinya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi adalah mahal secara nominal rupiah yang ditawarkan ya. 1 dibanding dengan harga penawarannya adalah 314 ya. Dan yang ketiga ada standby buyer di market. Tapi yang perlu saya tekankan di sini, standby buyer ini adalah jumlahnya dibandingkan dengan yang ditawarkan ke publik itu nggak sebanding ya.
Coba secara logika teman-teman semua, bahwa yang ditawarkan ke publik ada 52 miliar lembar saham. Itu belum nanti kalau ditambah-tambah ya. Karena ada oversubscribe dan juga ada opsi penjatahan tadi ya. Jadi sekitar 60 miliaran lembar juga sih jatuhnya. Dibandingkan dengan 7,8 miliar lembar saham ya. Kalau nggak ada, kita bicara nggak ada perubahan ya, nggak ada, maksudnya di luar market ya, di luar mekanisme market. Yang mau jual itu ada 52 miliar lembar saham, sedangkan yang mau beli ada 7,8 miliar lembar saham aja. Kira-kira bakal gimana? Supply lebih besar daripada demand. Ya harganya pasti akan turun kan. Ya itu tadi. Kalau kita bicara di luar market, tapi yang namanya market pasti kadang di luar dugaan kita juga nggak tahu apakah ada orang yang nanti ataupun institusi yang akan beli banyak, kita nggak tahu. Tapi kalau secara logika, jumlah yang jual pasti lebih banyak daripada yang beli ya, berdasarkan prospektus. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau strategi saya yang akan saya lakukan nanti, saya akan tetap ikut IPO Goto, pooling Goto nanti dengan satu akun ya. Dan satu akunnya lagi akan saya gunakan apabila nanti Goto turun di bawah harga penawaran, karena kita udah tahu bareng-bareng nih, Goto ini udah ada standby bayarnya, jadi kita bisa ikut ataupun kita bisa gunakan untuk scalping pada saat sahamnya turun dan mantul ya, kita bisa jualan. Nah, yang akun yang tadi untuk pooling, untuk ikut IPO, nah itu kita harus ubah mindset ataupun ya konsep berpikir kita. Kita tidak bisa tamak di saham-saham yang size-nya sangat besar seperti Goto ini. Jadi cuan berapapun yang nanti dari IPO Goto ya harus kita bungkus gitu. Kalaupun bahkan ARA ya yang mungkin kelihatannya sangat sulit karena jumlahnya banyak, ya kita tetap harus bungkus berapapun cuan yang dikasih. Dan nanti kalau misalnya harga turun ya kita bisa beli di bawah lagi untuk scalping gitu ya. Gimana teman-teman? Jadi buy or goodbye nih saham Goto. Kalau saya sih buy aja, karena demi ngikutin hype-nya dan penasaran juga sih bakal seperti apa nanti pada saat hari listing ya. Semoga bermanfaat, semoga membantu menambah point of view. Apabila ada diskusi silakan langsung aja tanyakan di komen atau komen di YouTube-nya, di YouTube ini, video ini. Itu aja, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat malam.